Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 3 latihan gambarnya. Di sini gue udah contohin gambarnya seperti ini. Nah, ini etiket. Kalau teman-teman juga bingung gimana cara bikin etiket, coba teman-teman lihat di materi gue yang lain, di video yang lain. Kalau nggak salah gue udah buat cara bikin etiket. Selanjutnya kita mulai dari kita buat kotak dulu. Ini kan 120 kali 77. Yang pertama gue lakuin adalah REC, kemudian spasi, klik kiri, tarik ke atas, kemudian ketik D, kemudian spasi, masukkan angka 120 enter, kemudian 77 enter, klik kiri. Nah, selanjutnya langkah yang berikutnya adalah gue akan buat chamfernya 33, kayak 33, gue pakai CHA, kemudian spasi, klik kanan, biasanya gue pakai angle untuk sudut, dan ini kita pakai distance ya, atau nanti ketik D, klik kiri di sini. Kemudian masukkan angka 33 enter, selanjutnya 33 enter, klik kiri di sini, kemudian klik kiri di sini. Selanjutnya gua akan masukkan 42 kali 33 chamfernya, karena tadi udah pakai perintah CHA, jadi teman-teman cukup ke tekan spasi sekali. Nah, ini udah masuk ke perintah chamfer, kemudian ketik D, kemudian spasi, masukkan angkanya 42 kali 33 teman-teman ya, 42 kemudian enter kali 33 enter. Sini klik kiri, kemudian klik kiri di line keduanya. Jadi garis yang pertama itu yang atas yang lo klik, nah itu panjangnya, kemudian lebarnya. Selanjutnya gue akan buat garis 36, diameter 36 lingkaran. Ini jaraknya kan 36 kali 36 dan ini 48 kali 20. Kita buat lingkarannya terlebih dahulu, kemudian ketik C, kemudian spasi. Nah, klik kiri di sini, tarik ke atas, ketik huruf B, kemudian spasi, masukkan angka 36, enter. Langkah yang kedua adalah gue akan buat diameter 20. Tadi udah circle kan ya, tinggal spasi lagi aja. Klik kiri di sini, kemudian tarik ke atas, ketik D, selanjutnya spasi, masukkan angka 20, enter. Kita akan moving lingkarannya ke kanan 36 untuk yang diameter 36 dan 48 untuk yang diameter 20. Ini kita pilih objeknya, kemudian kita moving, kita ketik M, kemudian spasi, klik kiri, tarik ke kanan sepanjang 36 mm, kemudian enter. Untuk garis yang keduanya adalah 48, ketik M, spasi, klik kiri untuk base point di mana aja bebas, tarik ke kanan sepanjang 20, enter. Sorry, 48 tadi ya, jaraknya adalah 48. Ketik move, tarik ke kanan sepanjang 48, enter. Nah, ini teman-teman bisa move ke atas. Ini kita move lagi ke atas sepanjang 36, kemudian spasi, tarik ke atas sejauh 36 mm. Oke. Nah, ini untuk lingkaran yang besar. Selanjutnya lingkaran yang kecil jaraknya adalah 20 mm, ketik M, kemudian spasi, tarik ke atas panjang 20 mm, enter. Nah, ini karena udah jadi front view-nya, teman-teman tinggal masukin kita buat top view dan side view-nya. Atau ini center mark-nya dulu terlebih dahulu. Kita buat CE, kemudian klik kiri sini. Pastiin teman-teman pakai versi yang 2022 ya, karena kalau yang khawatirnya yang 2017 ke bawah itu dia nggak ada center mark-nya. Kalau misalkan nggak ada center mark ya teman-teman bikin garis manual aja pakai line. Ini kalau lingkaran tuh harus ada center mark-nya ya. Klik kiri di sini, klik kiri, kemudian escape. Karena ini garis center putus-putus nih, dia harus tipis. Gue biasa pakai 0,09. Ini bisa lo setting nih cross size-nya, cross gap, left extension, right extension-nya. Jadi ini bisa lo panjangin, atau ini skalanya kalau kelihatan seperti ini lo bisa gedein 2. Nah, ini kayak gini. Oke, ini lo match saja, spasi, klik kiri di sini, kemudian nanti ini akan sama, skip. Selanjutnya gue akan buat top view-nya, top view 120 kali 10.
REC, klik kiri. Ini teman-teman tarik ke atas, tapi jangan diklik, pastikan ini lurus saja. Kemudian tracknya juga, tracknya dia harus aktif, dan polarnya juga teman-teman harus diaktifin, biar nanti akan muncul seperti ini. Klik kiri, kemudian tarik ke kanan, ketik D, kemudian spasi, masukkan angka 120 untuk panjang tadi ke kanan ya, kemudian enter, masukkan 10, enter. Nah ini belum berakhir perintahnya, tinggal klik kiri. Selanjutnya side view-nya teman-teman buat 10 kali 77. Masukkan REC, kemudian klik kiri di sini. Sama, kita bawa dulu kursornya ke arah kanan, klik kiri, kemudian tarik ke kanan bawah, ketik D, spasi, ketik angka 10, enter, kemudian 77, enter. Karena kan tadi lebarnya adalah 77. Nah selanjutnya, ini gua akan buat, kalau dari tampak samping ini harus kelihatan untuk garisnya. Ketik L, klik kiri. Nah ini klik kiri di sini, kemudian tarik ke sini, skip. Sama yang atas juga aktifin lagi aja, lainnya pakai spasi, tarik ke atas, klik kiri, kemudian klik kiri di sini, spasi lagi, klik kiri di sini, kemudian klik kiri di sini, skip. Nah untuk garis ini, biar kita mau buat garis putus-putus seperti ini, kita pakai ray. Untuk garis bantunya, ketik RAY, klik kiri di sini, kemudian klik kiri di sini, tarik ke atas, klik kiri, kemudian spasi atau escape. Ini juga sama, spasi lagi, klik kiri di atas. Ini garis yang tak terhingga ke atas ya teman-teman. Tujuannya adalah buat garis bantu aja sih, gue biasa pakai ini. Nah ini jadi teman-teman tinggal masukin line-nya aja, ketik L, spasi, klik kiri di sini, kemudian klik kiri di sini, spasi, line lagi, spasi kembali, escape atau spasi, kemudian spasi kembali untuk masukkan perintah lainnya, klik kiri lagi, spasi, spasi, klik kiri di sini, klik kiri di sini, spasi. Ini bisa kita hapus. Nah selanjutnya tadi kan garisnya adalah yang ini ya teman-teman. Ini kita buat garisnya putus-putus dan tipis 0,09, kemudian di sini kita buat hiddennya. Kita besarin aja 5. Nah, ini udah terlihat garis putus-putusnya. Kemudian untuk bikin center antara lubang ini pakai center line, bisa klik kiri di sini, pilih center line, kemudian select first line sama second line-nya, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya juga ini sama, pakai spasi, aktifin, klik kiri sini, klik kiri sini. Nah ini lo harus rubah jadi tipis juga, kemudian skalanya lo rubah aja jadi mungkin 3 ya, atau mungkin 5. Nah ini seperti ini. Ini udah jadi untuk tiga tampaknya. Ini gue pakai proyeksi Amerika, karena biasanya di Indonesia kebanyakan pakai proyeksi Amerika, lebih mudah dibayangkannya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada tampak sebelah sini, ya berarti tampak samping ini kita tinggal taruh di sebelahnya aja. Kan kalau Eropa itu kebalikannya. Oke, kita masukkan dimension line-nya, dimension linearnya, ketik DLI, kemudian spasi, masukkan jarak ini ya dulu, klik kiri di sini, terus klik kiri di sini, tarik ke bawah 36. Kalau teman-teman dimension style-nya belum proporsional terhadap bentuk ini, teman-teman bikin dulu di DST. Nanti teman-teman cek di video-video gua cara bikin dimension style ya, tinggal ditambahin, terus kemudian di setting teman-teman. Kemudian selanjutnya gua akan bikin garis ini DLI lagi, klik kiri di sini, kemudian klik kiri, kita pakai spasi lagi karena DLI udah aktif, klik kiri, kemudian klik kiri di ujung sini, tarik ke kiri. Selanjutnya gua akan masukkan chamfernya di sini, spasi 2 kali, ini bisa tarik ke atas langsung, spasi, klik kiri di sini, tarik ke sini, ini biar rata kasih sini. Kemudian juga ini sama, spasi, bisa langsung klik kiri di sini, tarik ke atas, kemudian klik kiri, spasi lagi, klik kiri, tarik ke sini. Nah ini udah jadi, tinggal kita masukkan lebar dan panjang totalnya teman-teman. Klik kiri, pakai spasi lagi, klik kiri lagi, tarik ke atas.
Nah, untuk ini kita move aja, kita move dulu ke atas, kita move ke kanan, DLI lagi, spasi, ini kita kasih garis untuk panjangnya dan lebarnya, klik kiri di sini, kemudian klik kiri di sini untuk diameter. Nah, ini karena belum ada diameter, kita edit dan klik kiri di sini, persen C, spasi. Kemudian ini di sini DLI, spasi, klik kiri di sini, klik kiri, tarik ke atas, kemudian edit, persen C, spasi. Oke. Nah, untuk ini udah ya, tinggal yang ini diameter ini belum. DDI, kemudian spasi, klik kiri di sini, tarik ke atas, spasi lagi, diameter 20. Ini kita DLI, spasi, ini biar rata gini, spasi lagi, spasi, kemudian ini 77. Oke. Nah, ini udah jadi untuk gambarnya, tinggal kita kasih keterangan top view, front view, dan side view. Atau ini bisa sebut tampak atas, tampak depan, tampak samping kanan, samping kiri gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai bahasa Indonesia kira-kira seperti itu. Nah, biasanya gue kalau bikin teks itu biar nggak ribet, gue pakai ini nih, gue copy, ini gue export, spasi, kemudian di sini gue taruh di sini, escape. Sebenarnya sama aja, kalau teman-teman mau pakai teks juga nggak masalah, asal nanti tinggal nyeting ketinggian hurufnya dan jenis hurufnya. Ini gue export ya, ketik S, spasi, ini gue hapus, gue delete. Nah, ini tinggal gue double klik, kemudian gue kasih keterangan top view, kemudian Ctrl A, Ctrl U untuk garis underline-nya, atau di sini nanti teman-teman bisa pilih. Nah, ini tinggal gue copy aja, CO. Nah, ini biasanya gue taruh di sini. Kemudian ini kita edit jadi front view. Kemudian sini kita copy, tarik ke sini. Ini jadi side view. Atau kasih keterangan bahasa Indonesia nggak masalah. Ini udah jadi teman-teman, tinggal masukin ke etiketnya. Nah, ini kan gue biasanya karena kerjaan gue tuh, gue lebih cepatnya gue print outnya di area model ini ya teman-teman, karena gue udah biasa dari awal gambar tuh gue seperti ini. Jadi gue lebih suka explore di model semua. Jadi nanti yang menyesuaikan tuh kalau misalkan gambarnya gede gitu ya, butuh skala yang lebih dari A4, ini yang gue sesuaiin, jadi ukuran kertasnya yang gue sesuaiin. Nah, kalau teman-teman pakai di layout ini juga bisa. Ini tinggal teman-teman bikin dulu layoutnya, kemudian nanti masukin di sini untuk gambarnya. Jadi gambarnya yang di skala itu juga nggak masalah, karena yang penting kan tujuannya nanti outputnya adalah PDF ya. Nggak peduli lu mau gambar lu mau seperti apa gitu. Yang penting ujung-ujungnya di pas print PDF tuh apa ya, tujuannya sama, jadi gambarnya keluarannya bentukannya sama. Misalkan garis ini harus tipis, terus garis benda tuh harus tebal, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Cara gambar lu tuh seperti apa sih nggak terlalu dipeduli menurut gue sih ya, tinggal lu cepetnya mau gimana ya. Kayak tadi gue bikin misalkan awalnya kotak dulu gitu ya teman-teman, kalau misalkan emang lebih cepat pakai garis ya nggak masalah, pakai line langsung seperti itu. Jadi cara biasanya masing-masing adapter tuh akan beda-beda ya. Nah, ini untuk ngilangin tanda seru ini biasanya nih annotationnya nih, annotation monitornya lo matiin. Oke, gua akan sedikit kasih tahu untuk cara bikin 3D-nya ini. Lo masuk ke isometricnya, kemudian di sini ini gua hapus dulu, sorry. Tadi gua hasil gambar gua. Ini lo copy. Ini catatannya adalah garis ini harus satu garis ya. Kalau misalkan nanti ini garisnya nggak nyatu, lo harus edit polyline nanti, jadi bikin, yang penting nanti garisnya harus nyatu. Kemudian ini kita bawa dulu, kita copy garis utamanya, kita bawa keluar aja dulu sini, kemudian escape. Teman-teman harus rubah ini, kalau nggak apal terhadap komen-komennya, shortcut komennya, jadi ini kita rubah dulu jadi 3D basic ya.
Kalau misalkan tadi teman-teman masih drafting annotation, jadi ini kan udah ada fitur 3D-nya. Nah kalau misalkan mau pakai shortcut comment juga nggak masalah. Jadi press pull ke kiri. Nah ini tinggal masuk ke sini. Nah kalau udah begini berarti press pull-nya udah aktif, biru seperti ini. Kalau teman-teman masuk di sini, ini nanti lingkarannya yang akan di press pull. Sesuai gambar ini kan akan di press pull ke atas gitu ya. Klik kiri. Nah ini kita tarik ke atas, masukkan dimensi extrusion height-nya ya, atau tingginya, kemudian enter. Escape. Nah ini udah jadi. Nah ini untuk 3D-nya. Nah ini selain cara gua tadi bikin, teman-teman kan juga bisa bikin hasil 2D-nya dari 3D ini. Masuk ke sini. Jadi teman-teman, ini gua hapus dulu. Tadi gua habis. Nah ini gua hapus dulu. Teman-teman masuk ke layout, masukin base ini from model space-nya. Nah ini kan klik kiri, kita taruh di luar dulu aja, klik kiri. Kita bisa select ini ya sih sebenarnya sih. Kalau misalkan di sini ada banyak gambar 3D, jadi kita select dulu salah satu. Atau caranya gini, kalau kita mau select tinggal klik kiri, tapi kalau mau kita hapus kita tekan shift, klik kiri di objeknya. Nah ini nggak akan dipilih, jadi pilih dulu objeknya, kemudian spasi, kemudian enter. Nah ini akan muncul seperti ini ya teman-teman, proyeksinya seperti ini. Nah ini mau, biasanya gue pakai ini cuma buat simulasi doang ya teman-teman, buat simulasi view-nya aja. Kemudian spasi. Nah ini udah jadi. Nah kalau misalkan teman-teman mau tambahin, ini kan nggak masuk ke kertas ya, ini bisa di skala juga deh, skala 1:2 misalkan. Ini juga diklik aja nih tanda panah bawah 1:2. Nah ini bisa kita masukkan view-nya ini view projection-nya, kita bisa masuk ini project ke atas, kemudian ke kiri atau ke sini, sebelah sini sesuai gambar yang tadi, spasi. Kemudian ini kita hapus, ini kita bawa ke sini. Nah ini kan masih ada garis putus-putus ya, ini kita bisa buat edit view. Nah ini hiddennya bisa kita masukin ke invisible lines, jadi seperti ini teman-teman. Nah biasanya gue pakai buat view aja sih, buat isometrik di sini aja. Ini udah rubah dulu nih jadi top. Nah ini masuk ke landscape lagi. Nah ini bisa langsung dikasih dimensi teman-teman. DLI, kemudian walaupun gambarnya secara view-nya 1:2, tapi ini akan mengikuti ukuran aslinya, dimensi aslinya. Sama kayak tadi teman-teman, tinggal masukin dimensinya, terus kemudian ini teman-teman tinggal move, masukin ke sini. Oke. Kalau misalkan teman-teman mau masukin dari arah sini, teman-teman bisa landscape di sini ke kiri, masukin gambar yang tadi. Jadi ini apa ya, viewportnya harus aktif dulu. Oke. Ini gue jarang banget pakai yang kayak gini, jadi gue biasanya karena emang kebutuhannya outputnya juga 2 dimensi ya gue pakai. Sekian dari gue. Kalau teman-teman dirasa pengen materinya urut, gue udah bikin mini e-course gue. Jadi e-course gue tuh ada 52 video yang bisa teman-teman akses kapan aja, di mana aja. Kalau misalkan teman-teman minat, teman-teman bisa cek di link bio gue, atau nanti di komen nanti gue cantumin linknya buat join di mini e-course-nya, untuk khusus untuk pemula. Jadi gue lebih ke 2 dimensinya, sampai nanti lo bisa ngeluarin project output PDF. Jadi karena kendalanya kan biasanya teman-teman untuk pemula ya, kebanyakan materinya kan langsung tingkatan berikutnya ya. Ini benar-benar gue bikin dari nol, dari dasar banget, dari opening AutoCAD. Teman-teman tinggal cek aja nanti di link bio. Oke, cukup sekian untuk materi dari gue hari ini. Nanti lanjut lagi ke part berikutnya. Gue bakalan bikin simple-simple dulu. Nanti kalau materi gue udah habis, nanti gue bakalan masuk ke project real yang biasa gue kerjain, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, sekian dari gue, Haraji, dari belajar jadi drafter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.